Mendengar ledekan itu, alis Frank kembali berkerut. Sambil mengeluarkan kacamata hitam dari balik saku, ia bangkit berdiri. Kau menghina aku. Meskipun anaknya lucu, dia tidak selevel denganku. Lihat saja, dia hanya mampu memberi anaknya pakaian murah. Nenek anak itu bahkan masih harus bekerja. Hidup mereka pasti susah. Dan jika benar dia orang tua tunggal, itu berarti dia janda atau perempuan nakal. Untuk apa aku menikahi makhluk semacam itu, sementara tunanganku nyaris sempurna? Setelah mengenakan kacamata, Frank meluruskan jas. Agendanya padat, ia tidak boleh mengulur waktu lagi. Emily tidak seharusnya menyita 5 menit Frank Harper yang berharga. Sekarang, apakah sudah ada kabar dari Ben? Tanyanya saat mulai berjalan. Sudah Tuan, dia mengundang Anda malam ini ke Prince dan Princess Resto. Frank menaikkan sebelah alis, tempat itu terlalu feminim baginya. Mayoritas pengunjung di sana adalah pasangan muda bersama anak-anak mereka. Apa tidak ada tempat yang lebih baik? Itu restoran keluarganya Tuan. Opsi lain adalah bar milik Ben sendiri. Apakah Anda berubah pikiran? Teringat akan insiden 4 tahun lalu, Frank sontak menggeleng. Tidak, Prince dan Princess Resto saja. Kita ke sana setelah menyelesaikan semua kunjungan. Di dalam sebuah bus, sepasang anak kembar duduk berdampingan. Kacamata hitam membuat wajah mereka yang mungil tampak lebih menggemaskan. Tidak heran jika fokus penumpang lain tertuju pada mereka. Cucu Anda cantik dan tampan sekali, Nyonya, puji seorang wanita yang duduk di samping Susan. Sang nenek pun tersenyum, ia sudah terbiasa mendengar pujian itu. Kemanapun Lois dan Emily pergi, mereka memang tidak pernah luput dari perhatian. Penampilan mereka walaupun sederhana selalu bersinar, apalagi jika mereka melepas kacamata. Orang-orang tidak akan berkedip menatap indahnya binar manik abu-abu yang langka itu. Sama halnya dengan sang nenek, Lois dan Emily juga menganggap tatapan kagum di sekitar mereka sebagai hal yang lumrah. Anak kembar itu sama sekali tidak terganggu. Mereka hanya perlu berbisik agar obrolan mereka tidak menjadi konsumsi publik. Kamu tidak mengalang cerita, bukan? Lois menyipitkan mata walau tidak terlihat oleh Emily. Aku tidak berbohong. Laki-laki itu memang tampak seperti seorang CEO. Dia berpakaian keren dan diikuti oleh 10 pengawal. Apapun yang diucapkannya, langsung mereka patuhi. Lois termenung menyimak penjelasan saudara kembarnya. Dalam hati ia menyesal karena tidak bisa menyaksikan kehadiran laki-laki keren itu. Apakah kamu tahu namanya? Kita bisa memastikan apakah dia CEO atau bukan di komputer perpustakaan. Bisik Lois penuh harap, akan tetapi Emily menggeleng lugu. Aku tidak sempat bertanya. Aku terlalu takut karena dia menuntutku untuk bertanggung jawab. Kalau begitu, kita tanyakan saja pada nenek. Mata Emily mendadak bulat. Jangan, itu rahasia kita berdua. Kenapa? Kamu takut dihukum karena menabrak seorang pengunjung? Emily melirik ke arah Susan Martin. Neneknya itu sedang asik berbincang dengan penumpang lain. Laki-laki itu memiliki mata abu-abu persis seperti kita. Mungkin saja dia papa kita. Emily, kita sudah sepakat untuk tidak membahas tentang papa. Kalau mama tahu,
Mama bisa jadi. Takut Lois sembari mengguncang tangan adiknya. Pundak Emily mendadak lunglai, kepalanya pun tertunduk. Ia ingat betul perasaannya saat dipeluk oleh pria asing itu. Begitu tenang dan hangat walau diselingi ketegangan. Ia sampai lupa bahwa ayah mereka adalah orang jahat yang tega menelantarkan anak-anaknya. Laki-laki di perpustakaan tadi tidak mungkin memaafkannya kalau memang ia ayah mereka. Setiap kali Lois dan Emily bertanya, Kara selalu mengatakan bahwa ayah mereka telah di surga. Awalnya si kembar percaya, namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka sadar bahwa itu tidak benar. Kara tidak pernah menunjukkan makam sang ayah ataupun fotonya. Ayah mereka menghilang tanpa jejak dan ibu mereka tidak tega mengatakan kebenaran. Lois, Emily, kita sudah sampai. Ayo turun. Emily terbelalak sambil menurunkan kacamata ke hidung. Dia menoleh keluar jendela. Itu bukan halte dekat rumah mereka. Kita mau kemana, Nek? Tiba-tiba Kara muncul dan melambaikan tangan. Ia sudah mengenakan gaun kuning yang secerah matahari. Di tangannya tergantung sebuah gaun pink dan setelan jas biru kecil. Mengetahui bahwa mereka akan berpesta, kesedihan Emily langsung lenyap. Setelah berganti pakaian di toilet umum dan memastikan sang nenek mendapat taksi, mereka bertiga pergi ke restoran yang diimpikannya. Nenek pasti sedih. Dia seharusnya ikut berpesta, tapi malah sakit perut. Celetuk Lois sembari menoleh ke belakang. Jangan merusak suasana, Lois. Kita bisa membungkus satu menu untuk nenek nanti. Timpal Emily sebelum menggoyang tangan yang menggandengnya erat. Benar begitu, Mama. Sambil tersenyum manis, Kara mengangguk. Benar, kita bisa memesan menu terlezat untuk nenek. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Lois melepas tangan sang ibu dan berlari. Melihat antusiasme putranya itu, Kara bergegas menggendong Emily dan mengejar. Alhasil setibanya di restoran, nafasnya tersengal-sengal. Ia harus mengatur nafas terlebih dulu sebelum memasuki pintu bercat emas bak gerbang menuju negeri dongeng. Melihat bagian interior yang dibuat menyerupai istana, Emily tidak bisa berhenti terkesima. Setiap jendela kaca besar yang tinggi menjulang dihiasi oleh gorden merah. Pilar-pilar berukiran emas pun tidak kalah menakjubkan. Yang paling Emily suka adalah lampu gantung di tengah ruangan. Bentuknya seperti untaian air hujan yang berkilauan memantulkan cahaya. Lihatlah, lilin-lilin itu, Emily. Lois menunjuk ke arah meja yang akan mereka tempati. Bukankah itu mirip dengan yang ada dalam cerita favoritmu? Benar, itu Lumiere. Kalau begitu, Mama adalah Belle dan Lois adalah bisnya. Emily menutupi tawa dengan sebelah tangan. Enak saja, kamu tidak bisa menyamakan aku dengan Cibuluk Lupa. Aku terlalu tampan. Tiba-tiba Emily melipat tangan dan menggeleng tegas. Lihat saja bajumu, warnanya biru, sama seperti yang di bagai bis. Lois pun menatap Kara dengan raut kesal. Mama, kenapa memilih warna biru untukku? Emily jadi meledekku. Setelah mengangkat Lois ke kursi, Kara mengelus pipi bulatnya. Kenapa kamu marah? Bukankah Bis akhirnya menjadi pangeran tampan dan baik hati? Mengingat
Kalimat akhir dari cerita itu kerenyitan di dahi Lois pun sirna. Ia kini merasa bangga dengan jas yang dikenakannya. Benar juga, aku adalah bis yang sudah berubah. Setelah mengurusi putranya, Kara berbalik menghadap Emily. Ternyata putri kecilnya itu sedang sibuk mengurusi rambutnya yang tersangkut pada mahkota. Mama, bagaimana kalau kita ke toilet dulu? Kita harus merapikan rambutku. Emily memelas dengan raut khawatir. Paham bahwa sang putri memiliki standar tinggi dalam penampilan, Kara bergegas menggendongnya. Lois, tunggulah di sini. Jika pelayan datang mengantarkan makanan, sambutlah dengan sopan. Tenang, Ma. Aku tidak akan kemana-mana. Lois melipat tangan di atas meja, kaki mungilnya terayun-ayun mengikuti irama musik. Namun baru beberapa detik Kara menghilang dari pandangan. Segerombolan pria berjas hitam tiba-tiba memasuki restoran. Setelah mereka membentuk barisan di tepi karpet merah, seorang pria berjas biru muncul. Ia melangkah gagah sambil menyimpan kacamata hitamnya ke dalam saku. Lois langsung terkesima melihat pria itu, matanya membulat dan lehernya memanjang. Wah, dia keren sekali. Dia lebih cocok menjadi bis dibandingkan diriku. Tiba-tiba Lois teringat akan cerita Emily tentang CEO yang mendatangi perpustakaan tadi. Menduga bahwa itu pria yang sama, ia pun merosot turun dari kursi tanpa berpikir panjang. Ia pergi mengikuti sang pria hingga ke ruangan VVIP. Dia yang mengundangku, tapi dia juga yang terlambat. Frank Harper melirik manajer restoran dengan sinis. Maaf Tuan Harper, Tuan Wilson sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi dia pasti tiba. Aku tidak butuh maaf, tapi pembuktian. Dengan raut dingin, Frank mengibaskan tangan. Sang manajer pun bergegas enyah dari pandangannya. Namun ketika ia hendak bersandar, dua orang pengawal masuk sambil membawa seorang anak. Kakinya yang bergantung menendang-nendang udara. Lepaskan aku, lepaskan. Kalau Mama tahu kalian menindasku begini, kalian akan menyesal. Tuan, anak ini kami temukan sedang mengendap-endap di luar. Sepertinya dia hendak mengintai Anda. Dengan tatapan curiga, Frank mengamati sosok mungil berjas biru itu. Sebelah alisnya berkerut dan bibirnya mengerucut. Apakah seseorang menyuruhmu untuk mengikutiku? Tidak, aku sendiri yang mau. Sekarang juga, cepat perintahkan pengawalmu untuk menurunkanku. Frank menegakkan telunjuk, kaki Lois pun kembali menapak. Kenapa kau mengikutiku? Lois tidak menjawab, ia hanya menggigit bibir dan menatap Frank dengan raut kesal. Memangnya tidak boleh? Helaan nafas tak percaya lolos dari mulut Frank. Ia tidak menduga bahwa anak sekecil itu berani melawannya. Apa yang salah denganku hari ini? Kenapa aku terus dihadapkan dengan anak kecil? Apakah takdir sedang menguji kesabaranku? Apa kau tahu ruangan apa ini? Tanya Frank dengan nada menantang. Tahu. Lois mengangguk dengan percaya diri. Sedetik kemudian telunjuknya teracung ke arah flat emas yang tertempel pada dinding. Ini ruang VVIP, tempat untuk orang-orang penting. Kau tahu, kalau orang-orang penting biasanya membicarakan proyek rahasia di ruangan ini, bukan? Lois berkedip lugu. Aku tidak peduli dengan obrolan kalian. Aku hanya ingin melihat-lihat.
Mendapat jawaban seberani itu, mata Frank menyipit. Sambil mencondongkan badan ke depan, ia memperhatikan Lois. Ia baru sadar bahwa mata anak itu juga berwarna abu-abu sama seperti Emily dan dirinya. Ya, Lois tampak seperti potret Frank kecil. Apakah seseorang sengaja menerorku lewat anak-anak bermata abu-abu? Mungkinkah itu Ben? Dia yang mengundangku kemari. Apa yang ingin kau lihat? Frank menyatukan tangan di atas meja. Ia ingin tahu sejauh mana anak jenius itu mampu berimprovisasi. Tiba-tiba Lois melangkah maju dan mendongakkan kepala. Setelah memastikan warna mata Frank sama dengan yang diceritakan Emily, ia berkata, "Ini pertama kalinya aku datang ke restoran mewah. Aku ingin tahu apa bedanya ruang VVIP dengan ruang biasa." "Siapa namamu, anak kecil?" "Untuk apa kau tahu?" Frank tersenyum miring. "Untuk memeriksa daftar tamu. Apakah kau memang pengunjung di sini atau mata-mata cilik?" Lois menggembungkan pipi sejenak sebelum menimbang-nimbang. Ia akhirnya menjawab, "Lois Martin." "Martin lagi?" Frank mendesah tak percaya. Seseorang jelas sedang menerorku. Pertama, dia mengirim Kara. Lalu seorang anak perempuan yang mirip dengannya. Lalu seorang anak laki-laki yang mirip denganku. Sambil melirik ke arah asistennya, telunjuk Frank kembali teracung. Jeremy pun menghampiri lalu menyodorkan telinga. Setelah mendengar bisikan si bos, ia keluar dari ruangan. Menyaksikan hal itu, nafas Lois tersekat. "Apa yang kau katakan kepada anak buahmu?" Ia khawatir jika ibu dan saudaranya terseret masalah. "Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh mata-mata cilik sepertimu." "Aku bukan mata-mata." "Lalu apa?" Frank memasukkan tangan ke dalam saku lalu berjalan menghampiri Lois. "Aktor cilik yang dibayar untuk menipuku." Mendengar tuduhan itu, pipi Lois semakin menggembung. Dua tangannya diletakkan di pinggang. "Kalau aku seorang aktor, aku sudah ada di TV, bukan di sini." Alisnya yang berkerut membuatnya bertambah lucu. Namun Frank tidak peduli akan hal itu. "Kalau begitu, kau pasti dibayar karena keahlian bicaramu. Siapa yang memintamu untuk menakut-nakutiku?" "Tubuhmu jauh lebih besar dariku. Meskipun aku kuat, aku yakin kau 10 kali lipat lebih kuat dariku. Bagaimana mungkin aku bisa menakutimu?" Frank kembali menghela nafas, sulit dipercaya bahwa omongannya disanggah oleh seorang balita. "Kau benar, yang seharusnya ketakutan itu bukan aku, tapi dirimu. Kira-kira hukuman apa yang cocok untuk penyusup cilik sepertimu?" Jemari Lois kini terjalin erat di depan perut. Kepalanya masih mendongak tetapi kakinya sedikit demi sedikit bergeser mundur. "Kau ini kelas kepala sekali. Aku sudah bilang kalau aku bukan mata-mata. Aku ini anak baik. Kalau tidak percaya ya sudah." Lois berbalik hendak pergi, namun sedetik kemudian tubuhnya tersentak ke belakang. Frank ternyata telah menahan kerah jasnya. "Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah kau melarangku masuk ke ruangan ini? Sekarang juga biarkan aku pergi." Lois meronta-ronta, akan tetapi cengkeraman tangan Frank terlalu kuat baginya. Semakin ia memberontak, semakin ketat dasi kupu-kupu mencekik lehernya. "Lepaskan aku. Kau akan menyesal kalau ibuku tahu."
Mengakulah anak kecil. Kau bisa kembali pada ibumu setelah itu. Aku sudah mengaku. Aku ini anak baik. Air mata mulai menggumpal di sudut mata Lois, namun ia sebisa mungkin menahannya agar tidak tumpah. Ia tidak mau terlihat lemah. Astaga Frank, kau menindas seorang anak di restoran keluargaku. Lois sontak menoleh ke pintu. Seorang pria berjas coklat baru saja masuk. Berpikir bahwa orang itu akan membelanya, ia langsung mencubit. Tuan, tolong aku. Aku datang ke restoran ini untuk bersenang-senang dengan keluargaku. Tetapi tuan ini menuduhku mata-mata. Dia bahkan melarangku pergi. Frank mendengus menyaksikan akting Lois 10 detik yang lalu. Ia masih berjuang meloloskan diri. Sekarang pundaknya terkulai seolah tak berdaya. Anak ini berniat menguping. Kau mau membelanya? Atau jangan-jangan kaulah yang mengirimnya untuk menguji kesabaranku? Ben menaikkan kedua alis menanggapi tuduhan itu. Setelah 2 kali berkedip, helaan nafas berembus samar dari mulutnya. Apa yang merasukimu, Frank? Kau banyak berubah sejak 4 tahun lalu. Dulu kau menuduhku menusukmu dari belakang. Sekarang kau menuduh seorang anak yang tak berdosa. Kenapa kau mencurigai semua orang? Apa yang sesungguhnya terjadi padamu? Mata Frank menyipit mengamati Ben. Ekspresi pria itu tampak tulus, namun ia tidak ingin tertipu oleh siapapun. Kau mengundangku kemari untuk menceramaiku. Aku mengundangmu karena kupikir kau sudah kembali rasional. Aku tidak masalah kau membatalkan kerjasama kita dulu. Terlepas dari kecurigaanmu padaku, penilaian jujurmu terhadap proyek itu memang benar. Sekarang aku kembali dengan proyek yang lebih matang dan potensial. Kuharap kau mau meninjaunya secara objektif. Lois berkedip-kedip mendengar penuturan pria itu. Ia tidak mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Namun ia tahu bahwa pria yang memegang keras jasnya itu memang sedang kacau. Apa kau tahu kenapa aku mengikutimu tadi? Tanyanya sambil menoleh ke belakang.